Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadilah dari Angkatan 2023 dengan NIM akhir 122, Shift 1, Praktikum Penelitian Operasional 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan Modul 1. Untuk itu kita baca soalnya dulu. CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan produk pada perusahaan ini, yaitu kayu dan logam yang stok bahannya terbatas secara berurutan sebanyak 40 unit dan 50 unit. Dalam pembuatan kursi membutuhkan satu unit kayu dan dua unit logam, sedangkan pembuatan meja membutuhkan 3 unit kayu dan satu unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan adalah 250.000 dan 250.000. Tentukan berapa banyak setiap produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi di sini kita akan membuat keuntungan maksimal. Oke, jadi software yang pertama yang kita gunakan yaitu Microsoft Excel. Nah, ya di sini kita buat dulu tabel yang pertama yaitu jumlah bahan untuk membuat produk. Jadi di sini ada kendala, terus ada produknya yaitu kursi dan meja, juga ada total bahan tersedia. Di mana di sini bahannya itu ada kayu, logam, terus di sini untuk kursi menggunakan kayu satu unit dan logam 2 unit. Sementara meja menggunakan 3 unit kayu dan logamnya 1 unit. Dengan total bahan tersedia yaitu kayunya itu ada 40 unit dan logamnya ada 50 unit. Dan keuntungannya di sini untuk setiap satu kursi yaitu 200.000 dan untuk setiap satu meja itu 250.000. Di sini kita buat dulu fungsi tujuannya yaitu max, yang artinya kita ingin memaksimalkan keuntungan. Yaitu 200.000 dikali X1 yaitu X1 itu kursi, ditambah 250.000 dikali X2 yaitu meja. Nah, di sini kita lihat lagi fungsi batasannya. Nah, fungsi batasannya itu yaitu 1 dikali X1 ditambah 3 dikali X2. Nah, di sini itu eh, untuk kayu ya. Nah, jadi kayunya itu 1 untuk X1 yaitu kursi dan 3 untuk X2 yaitu meja. Dan ini harus lebih kecil dari sama dengan jumlah kayu tersedia yaitu 40. Begitu juga untuk logam yaitu 2 dikali X1 yaitu 2 logam untuk kursi dan 1 X2 yaitu 1 logam untuk meja. Dan total logam tersedianya itu ada 50. Dan di sini X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0 yaitu untuk eh, fungsi non fungsi non negatif. Nah, di sini kita buat lagi untuk tabel keduanya, yaitu berisi ada produknya, yaitu kursi, kayu, total kapasitas, serta bahannya, yaitu ada kayu dan logam. Lalu di sini ada keterangan X1 dan X2, keuntungan serta solusi optimal. Nah, tadi kita lihat untuk kursi itu menggunakan satu kayu dan dua logam, dan dia di sini X1 untuk setiap satu X1 atau satu kursi, keuntungannya 200.000. Dan untuk meja menggunakan 3 kayu, 1 logam, dan X2 yaitu meja setiap satunya memiliki keuntungan 250.000. Nah, di sini kapasitasnya yaitu ada 40 unit kayu dan 50 unit logam. Nah, di sini untuk penggunaan unitnya itu lebih kecil dari sama dengan artinya tidak melewati kapasitasnya yaitu 40 dan 50 serta untuk keuntungannya tidak boleh minus yaitu lebih besar dari sama dengan nol. Nah, di sini untuk melihat totalnya kita menggunakan rumus yaitu sum product dengan cara klik di sini sum product. Nah, buka kurung. Lalu selanjutnya kita blok yang di B2 dan C2. Lalu kita gunakan titik koma. Lalu kita blok lagi di sini di bagian yang tabel kosong di sebelah solusi optimal. Gitu. Lalu kita kunci dengan klik Fn F4. Lalu tutup kurung di sini dan enter. Nah, setelah sudah di sini baru bisa kita drag ke bawah. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kalau udah totalnya menjadi nol semua, kita di sini menggunakan solver. Dengan cara di sini kita pilih yang data,
Lalu kita pilih solver. Nah, terus yang di sini, ini kita pilih yang di sini nih, keuntungan. Oke, keuntungan. Nah, yang di sini nih kita hapus dulu. Nah, kita add atau tambahkan. Nah, yang pertama itu eh, si ininya apa total yang atasnya dulu nih kita add. Nah, sel yang pertama dulu nih yang kayu. Terus constraint-nya itu kan 40. Constraint-nya 40. Oke, lalu add lagi untuk yang logam sel reference-nya kita pilih yang total yang ini. Terus masih sama simbolnya dan constraint-nya kita klik yang ini 50. Nah, terus add. Nah, yang selanjutnya itu sel reference-nya ini yang si X1 X2-nya kita blok ke bawah. Terus kita ganti simbolnya ke yang lebih besar dari sama dengan. Lalu constraint-nya pilih yang ini. Oke, baru klik OK. Nah, di sini kita pilihnya simplex LP solve. Klik OK dan oke, sudah selesai. Nah, di sini sudah muncul yaitu solusi optimal dan keuntungannya. Yang dimana solusi optimalnya untuk kursi yaitu ada 22 unit dan meja ada 6 unit dengan total keuntungan yaitu 5.900.000. Oke, kita lanjut ke software berikutnya. Nah, baik selanjutnya kita akan menggunakan software yaitu RStudio. Nah, jika baru pertama membuka RStudio-nya, di sini kita klik file dulu, new project, lalu extend directory dan pilih folder atau tempat untuk menyimpan file RProject nantinya. Nah, kalau sudah tinggal ke create project. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan selanjutnya kita memerlukan script nih. Kita di sini eh, harus mengetik script dulu. Di sini scriptnya sudah saya siapkan. Nah, jadi yang pertama kita di sini menginstal packages-nya dulu, yaitu lpsolve. Di sini kita run dulu. Oke, lpsolve successfully. Nah, selanjutnya kita run yang eh, library. Nah, kalau udah eh, kita run lagi. Nah, kalau library-nya sudah, selanjutnya di sini kita akan membuat mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, yaitu f objek ya. Nah, di sini F objeknya yaitu keuntungannya itu ada 200.000 dan 250.000. Yang selanjutnya koefisien sisi kiri dari batasan yaitu F constraint. Nah, ini membuat matriksnya di sini 1 dan 3 itu untuk si kayunya dan 2 dan koma 1 ini untuk si logamnya. Nah, selanjutnya yaitu eh, FDIR-nya yaitu mendefinisikan jenis batasannya. Yaitu tadi karena memaksimalkan keuntungan kita menggunakan lebih besar dari sama dengan dan RHS-nya yaitu eh, apa nilai kanan dari batasan. Nah itu apa namanya bahan tersedianya. Nah itu bahan tersedianya. Nah ini kalau udah kita blok lagi aja karena udah diketik ya. Lalu baru kita run. Nah, kalau sudah muncul di bawah ini, selanjutnya kita menyelesaikan masalah si pemrograman linear atau linear programmingnya, yaitu codingnya ada result, yaitu hasil, dan LP ini tadi max, nah itu maksimum atau maksimal keuntungan. Nah, di sini tuh kita akan memunculkan si F object atau menyelesaikan si F object, Fcon, Fdir, FRAS dengan tambahan compute.sense sama dengan true. Nah, print ini untuk memunculkan si result atau hasilnya. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada cat nilai optimal X1 yaitu si kursi dan cat nilai optimal X2. Nah, ini result, hasil, dan solution atau solusinya. Nah, ini codingannya. Dan yang terakhir menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, kalau udah kita pertama kita blok dulu, kita run.
Terus kita blok lagi di bagian printnya, run. Nah, setelah sudah kita si cat-nya ini, yang dua ini kita run. Oke, maaf di sini kelihatan hasilnya ya. Dan yang terakhir kita apa? Kita run lagi yang menampilkan nilai optimalnya ini. Nah, dari sini kita ketemu bahwa nilai optimalnya yaitu untuk kursinya itu 22 dan untuk meja 6 dan keuntungannya itu 5.900.000. Sama ya seperti di Excel tadi hasilnya. Kita lanjut ke software berikutnya. Nah, lalu untuk software yang berikutnya kita menggunakan software POMQM for Windows. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu softwarenya POMQM, lalu selanjutnya kita ke bagian linear programming. Nah, kita klik. Nah, titelnya kita ganti dulu nih. Nah, ini number of constraint ya, itu fungsi batasannya itu dua dan number of variabelnya itu dua. Nah, objektifnya ini kita karena ingin memaksimalkan, jadi pilih yang maximize. Nah, klik OK. Nah, yang selanjutnya ini keterangannya kita ubah dulu, yaitu X1 yaitu kursi, X2-nya itu meja, dan ini maximize constraint-nya atau batasannya. Yang pertama itu kayu, dan yang kedua itu adalah logam. Nah, tadi maximize-nya yaitu keuntungan untuk per satu unitnya kursi itu adalah Rp200.000. 200.000. Dan untuk meja yaitu 250.000. 50.000. Nah, untuk kursi tadi itu menggunakan satu kayu dan dua logam. Sementara untuk meja menggunakan tiga kayu dan satu logam. Kalau udah eh, simbolnya ini bener ya, lebih kecil dari sama dengan karena untuk memaksimalkan. Nah, RHS-nya nih yaitu si apa namanya total bahan tersedianya. Untuk kayu itu ada 40 kayu, 40 unit maksimalnya dan si logamnya itu ada 50 unit yang tersedia. Nah, kalau udah ini juga objektifnya udah maximize. Di sini kita klik solve ya untuk penyelesaiannya. Klik solve. Nah, di sini udah keluar nih, yaitu solusinya untuk kursinya itu 22 unit dan meja 6 unit dengan total keuntungan yaitu Rp5.900.000. Oke, sama ya hasilnya ya. Kita lanjut ke software berikutnya. Nah, untuk software yang terakhir di sini kita menggunakan software Linggo. Jadi kalau software Linggo ini yang pertama kita buka dulu si softwarenya atau aplikasi Linggonya, terus di sini langsung aja nih kita ketikin codingannya. Jadi yang pertama karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, maka kita pilih itu ya untuk max. Kita ketik aja di sini max. Nah, selanjutnya kita menggunakan sama dengan untuk memasukkan si rumusnya. Nah, di sini itu yang pertama itu kita eh, ketik si keuntungan per unitnya yaitu si X1 dulu deh si kayu yaitu 200.000. Nah, nih 200.000. Nah, baru kita kali menggunakan eh, tanda bintang. Nah, kita pilih X1 ya. X1 itu kaya kali X1. Lalu ditambah dengan keuntungan dikali X2 yaitu si mejanya ya. Keuntungannya itu 250.000 dikali si X2 yaitu meja. Nah, lalu kita di sini menggunakan titik koma ya sebelum lanjut ya. Jangan lupa. Terus kita masukin lagi yaitu satu dikali X1 yaitu satu itu jumlah unit kayu ya kali X1 yaitu nah tambah 3 dikali X2 titik koma. Nah, eh, belum. Nah, di sini kita si jumlah kapasitas kayunya ya kita masukkan 40 ya. Baru titik koma terus lanjut. Nah, sama untuk si logamnya. Untuk X1 kan kita menggunakan dua logam dikali X1 ditambah
Sementara untuk si siapa namanya X2-nya itu meja menggunakan logamnya cuma satu ya. Satu dikali X2 dengan eh, apa namanya jumlah logam tersedianya kan tadi ada 50 ya. Oke, titik dua lagi. Titik maksudnya titik koma. Nah, terus kita klik N di sini. N sudah selesai ya. Nah, kalau udah kita baru klik solver. Solve. Nah, baru close. Nah, di sini juga kelihatan ya X1-nya itu yaitu ada 22 dan X2-nya ada 6. Nah, dan untuk si apa namanya? Keuntungan totalnya yaitu di sini 5.900.000. Nah, oke, udah sama nih ya hasilnya. Oke, sekian saja tugas tutorial mingguan saya praktikum operasional 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.